Tonton video ini sampai akhir teman-teman, karena sesuai dengan judul pasti Anda ingin tahu kan, yaitu 10 bisnis modal kecil hasilnya besar untuk anak muda di tahun 2021. Setelah yang satu ini. Oke guys, sebelum saya bongkar lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan sama-sama sharing, yaitu sesuai dengan judul yang saya sebutkan tadi, yaitu 10 bisnis untuk anak muda ya di tahun 2021 yang modalnya kecil tapi hasilnya besar. Dan saya akan bahas bukan cuma sekedar menginfokan saja, tapi saya akan bahas lebih tepatnya untuk cocoknya untuk anak muda yang seperti apa, kelebihan kekurangannya seperti apa. Oke, langsung aja. Pasti Anda penasaran kan? Langsung. Oke, nomor 1 yaitu buka toko online di marketplace. Ya, sekarang marketplace kan banyak banget. Ya kan, ada Tokopedia lah, Lazada lah, ada Shopee ya kan, ada Bukalapak dan lain-lain. Anda bisa buka di semua e-commerce atau di marketplace yang ada di negara kita. Dan kelebihan kekurangannya teman-teman, Anda bisa apa ya? Contohnya nih kekurangannya kalau di marketplace kita harus fast respon ya kan. Anda harus betul-betul meluangkan waktu fokus di tempat marketplace Anda gitu ya. Atau kalau Anda nggak punya waktu, Anda bisa gunakan admin. Nah, itu kekurangannya. Dan kelebihannya teman-teman, Anda bisa punya market atau punya konsumen di seluruh Indonesia. Sehingga ya dari Sabang sampai Merauke Anda bisa punya semua kalangan gitu ya konsumen Anda. Itu yang luar biasa. Dan cocoknya untuk apa? Anak muda yang mungkin Anda hari ini belajar digital marketing, Anda yang menguasai sosial media, Anda yang menguasai e-commerce. Nah, Anda bisa bergerak di bidang ini. Dan ini menjanjikan sekali teman-teman kalau Anda bisa betul-betul gunakan dengan baik, kerjakan dengan baik, hasilnya itu omsetnya bisa miliaran rupiah, bisa loh. Ya, saya punya teman beberapa, mereka bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah dari e-commerce saja. Yang kedua yaitu jadi guru private online. Ya, di zaman pandemi seperti ini kan orang butuh tetap belajar ya kan, belajar dari rumah, mendapatkan pelatihan online atau mungkin kursus secara online. Nah, Anda bisa menjadi guru. Contohnya kalau Anda mungkin hari ini pelajar SMA, Anda bisa menjadi guru les untuk adik kelas Anda ya di masa SMP. Atau mungkin Anda yang sudah berkuliah, Anda bisa jadi guru les atau mentoring ya, atau sebagai pengajar untuk anak SMA atau anak SMP. Jadi inilah yang bisa membuat kita akhirnya apa ya, sekedar kita menjual, bukan sekedar sih, kita bisa menjual edukasi, menjual ilmu kita, dan modalnya sangat minim. Ya, kelebihan kekurangannya apa? Kelebihannya mungkin waktunya fleksibel kalau online ya. Kekurangannya kalau Anda mungkin hari ini nggak punya skill untuk mengajar, Anda mungkin nggak punya apa ya, ilmu untuk mengajar. Nah, itu Anda harus belajar dulu teman-teman. Anda harus belajar lebih banyak ya. Anda harus mungkin mengulang pelajaran yang sebelumnya yang selama ini Anda buat, atau mungkin selama ini Anda sekolah Anda lupa kan ya, Anda bisa ulang lagi ya. Itu kekurangannya. Tapi ini cocok untuk orang-orang yang suka mengajar ya, orang yang suka berbagi, sharing kepada orang lain. Yang ketiga yaitu jual makanan atau catering sehat. Banyak keluarga itu sekarang kesulitan untuk bagaimana menjaga kesehatan teman-teman, terutama dari masakannya, pola hidupnya, pola makannya. Makanya dengan kita menghadirkan catering sehat, jual makanan sehat, itu mereka kan apa ya, pasti responnya sangat baik. Apalagi di saat seperti ini gitu ya, orang-orang butuh namanya kesehatan. Kelebihan kekurangannya teman-teman, kekurangannya waktu kita tersita karena kita harus masak ya kan, kita harus membuat masakannya ya kan. Kita harus punya waktu untuk meluangkan waktu untuk bangun dari pagi mungkin masakannya seperti itu. Tapi kelebihannya teman-teman, kelebihannya adalah kita bisa repeat order, karena setiap hari itu orang pasti akan makan kan. Orang kan nggak mungkin hari ini makan besok enggak gitu kan. Nah, itu kelebihannya kita. Dan ini cocok orang yang suka kuliner, orang yang memang suka masak ya, orang yang suka di bidang makanan. Anda cocok di bidang ini teman-teman. Yang keempat yaitu jual beli barang bekas. Jadi bagi Anda yang mungkin barang Anda di rumah ini banyak sekali, nggak terpakai lagi, Anda bisa jual mungkin melalui sosial media atau melalui e-commerce yang Anda miliki. Jadi ini menurut saya kelebihannya apa? Kelebihannya semua orang bisa lakukan gitu ya, nggak perlu skill tertentu. Kelemahannya adalah mungkin nggak semua orang
bisa mahir berjualan gitu ya, karena jualan ini juga butuh skill teman-teman. Jualan ini juga butuh yang namanya kemampuan gitu ya. Anda menjual di digital marketing, Anda menjual di HP, Anda menjual di e-commerce, Anda menjual di sosial media, itu kan butuh skill juga. Jadi walaupun ini untuk banyak orang bisa lakukan, tetapi skill untuk menjualnya tetap harus kita belajar. Ya, ini cocoknya untuk orang yang seperti apa? Orang yang memang punya passion di dalam penjualan, punya passion di dalam dunia selling. Ya, ketika Anda memang punya passion di dunia selling, Anda minimal jual dulu barang-barang Anda yang mungkin udah nggak pakai, udah nggak pernah dipakai, udah nggak pernah digunakan, ya daripada mubazir, kita bisa jual di toko online kita. Oke. Yang kelima yaitu dropship barang. Jadi kalau ini betul-betul udah tahu lah ya, kelebihannya itu nggak butuh modalnya kecil, Anda cuma modal kuota, tinggal yang penting chattingan sama orang, yang penting bisa ngobrol sama konsumennya. Kita cuma sebagai makelar gitu ya, menemukan konsumen dan produsen gitu, atau mungkin sebagai seller ya kan. Kita cuma di jalur tengahnya aja, cuma di tengahnya aja kita mengkoneksikan antara penjual dan pembeli. Nah, ini sangat mudah sebetulnya teman-teman, karena kita sebagai maklar ini yang penting ya modal basic customer base kita. Kekurangannya apa? Kekurangannya gini, kalau kita nggak menemukan supplier yang tepat, otomatis kita akan kesulitan untuk bisa mengembangkan bisnis kita, karena bisnis kita ini tergantung orang lain gitu kan, tergantung dengan seller kita, tergantung dengan penjual kita. Ya, makanya itu kita harus temukan seller yang tepat untuk bisa menunjang masa depan kita. Yang keenam teman-teman, yaitu jasa pengiriman barang. Ya, ini kan orang sekarang udah malas keluar beli produk, beli barang, mereka butuh dikirim, barangnya tuh pengennya dikirim. Nah, ini permintaannya sangat banyak sekali pengiriman barang. Ada yang mungkin melalui online, ojek online gitu ya, ada yang mungkin melalui kurir online dan lain-lain. Nah, Anda bisa hari ini kalau punya jasa pengiriman barang dan Anda bisa gunakan maksimalkan dengan baik, Anda bisa ngirim dengan cepat, dengan tepat, dengan aman. Ya, itu akan menjadi solusi untuk banyak orang teman-teman. Dan ketika Anda punya solusi ini, ya, Anda memberikan solusi ini, otomatis jasa pengiriman Anda ini nanti lama-lama bisa berkembang, bisa punya kurir yang banyak ya kan, mulai dari 1, 2 nanti bisa banyak teman-teman. Dan ya ini kekurangannya, tapi kekurangannya kita harus membangun trust atau kepercayaan konsumen dulu. Karena ini kan kita dititipin barang nih, kita kirim barangnya mereka. Nah, kepercayaan itu sangat penting teman-teman. Jadi mungkin di awal-awal Anda mungkin harus membangun kepercayaan yang lebih utama dulu, ya kan. Lalu tadi kelebihannya Anda mungkin fleksibel. Anda bisa fleksibel untuk ketika Anda mungkin bisa punya kurir ya. Tapi kalau awal-awal ya Anda juga harus terjun di lapangan sendiri. Lalu cocoknya untuk orang yang seperti apa? Cocoknya untuk orang-orang yang suka keluar gitu ya, orang-orang yang suka ekspedisi kemana-mana, bisa keliling ke sana ke sini ya kan, bahkan mungkin Anda bisa kirimkan keluar kota. Nah, itu orang-orang yang seperti ini, orang yang suka adventure, Anda cocok untuk bisa bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Nomor 7 yaitu editor video. Nah, ini udah tahu kelebihan kekurangannya ya nggak semua orang bisa ngedit video gitu ya, ini kan butuh skill, butuh pengalaman. Lalu kelebihannya kita juga bisa bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan bakat kita. Dan ini kita kerja karena seneng gitu, kita kerja karena passion, karena saya suka ngedit video, saya suka bikin video. Oke. Dan orang-orang yang seperti apa yang cocok di bidang editor video atau di video ini, ya orang-orang yang suka di bidang seni ya kan, di bidang video, di bidang film dan lain-lain. Nomor 8 itu jual rangkaian bunga. Jadi kalau Anda mungkin hari ini cowok gimana Pak? Enggak masalah, saya punya banyak teman yang juga merangkai bunga. Teman saya cowok jual rangkaian bunga, dan bahkan mungkin hasilnya lebih bagus daripada yang wanita gitu ya. Dan saya rasa dengan menjual rangkaian bunga ini teman-teman, memang kelebihan kekurangannya itu butuh skill gitu ya. Maksudnya nggak semua orang juga punya taste tertentu, nggak semua orang tuh punya seni atau rasa untuk bagaimana merangkainya seperti apa ya kan. Tapi kelebihannya kita ya, ini sekali lagi ini namanya passion gitu ya. Kalau Anda suka passion di bidang seni, merangkai bunga seperti itu, ya ini tempat yang cocok untuk Anda. Nomor 9 yaitu pembuatan website. Yang suka coding ya kan, yang suka di depan komputer terus, yang Anda suka belajar bagaimana bahasa pemrograman gitu kan. Nah, ini cocok banget teman-teman yang suka
di bidang ini gitu ya. Mungkin orang-orang yang seperti ini yang cocok di bidang ini adalah orang-orang yang mungkin kurang suka atau mungkin apa ya, agak mungkin kurang suka gitu ya bergaul dengan orang. Anda lebih senang di depan komputer ya. Menurut saya itu nggak menjadi masalah gitu ya. Asal itu menjadi passion Anda bisa kerjakan dengan baik, maka Anda bisa menjadi pembuat website yang handal, ya kan? Anda bisa menjadi seorang programmer yang handal seperti itu. Oke, yang nomor 10 yang terakhir yaitu reseller produk kesehatan, teman-teman. Nah, ini dimana di masa seperti ini kita tahu kesehatan ini sangat penting, kita harus butuhkan untuk bertahan hidup, ya kan? Terutama di zaman sekarang ini apa ya? Bukan uang nomor satu deh, yang penting kesehatan nomor satu. Kalau Anda bisa sehat, ya nanti kan tetap bisa mencari uang gitu ya. Tapi kalau Anda punya uang, tapi kalau Anda nggak sehat, Anda terjangkit penyakit dan lain-lain, sama aja nanti uangnya habis, ya kan? Jadi intinya ketika kita punya solusi, ya kan, untuk memberikan kesehatan, terutama mungkin produk-produk yang menawarkan bagaimana orang bisa lebih bugar, ya kan, lebih sehat, lebih beraktivitas dengan lebih baik, ya otomatis ini akan menjadi satu trendsetter yang baru, tren yang baru. Anda lihat di mana-mana, mungkin Anda lihat apotek mungkin rame gitu ya. Anda mungkin juga lihat di sosial media atau mungkin di e-commerce ya, penjualan produk kesehatan itu naik berapa persen, teman-teman? Naiknya bahkan 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali, 4 kali lipat. Dan beberapa perusahaan farmasi, terutama farmasi ya, itu sangat naik sekali ya, lagi naik daun sekarang. Makanya kalau kita nggak manfaatkan kesempatan ini, kita akan lewat momentum ini, momen ini kita akan lewat. Sayang banget kalau kita lewatkan momen ini. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa membuka pintu rezeki kita, semoga bisa membuka wawasan dan cara berpikir kita, dan Anda bisa praktekkan ya, bukan cuma sekedar Anda dapatkan teori pada hari ini, tetapi Anda bisa lakukan dan praktekkan dan kerjakan dengan baik. Ya, kalau suka video ini berikan komentar yang positif, bagikan ke teman-teman Anda, siapa tahu mereka butuh peluang bisnis dan lain-lain, dan selalu salam hebat luar biasa.